Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKI atau Partai Komunis Indonesia memenangi pemilu pada tahun 1955 di Cilacap dan sejumlah daerah lainnya. Selain di Cilacap, di Jawa Tengah, Partai Komunis Indonesia atau PKI juga menang di banyak daerah lain seperti Semarang, Sukoharjo, Klaten, dan sejumlah kabupaten lainnya. Sebagai pemenang pemilu, PKI memiliki kesempatan besar untuk mendudukkan kadernya sebagai kepala daerah. Saat itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mudah diduga, Cilacap pun akhirnya dipimpin Bupati anggota PKI, D.A. Santosa. Perolehan suara yang besar dan dipimpin oleh bupati dari partai yang sama membuat kader PKI Cilacap dan underbownya besar kepala. Mereka jumawa, terlebih mendekati peristiwa 1965 atau G30S PKI. Pasalnya gerakan PKI dan underbownya sangat masif, terutama di desa-desa. Apalagi setelah ketua PKI, DNIDIT mengidentifikasi 7 setan desa yang perlu diganyang, yang konon berdasar riset ilmiah demi kesejahteraan dan keadilan rakyat. 7 setan desa itu yakni tuan tanah jahat, lintah darah, benggijon, tengkulak jahat, bandit desa, pejabat korup, dan kapitalis birokrat. Gerakan yang semula hanya berupa kampanye itu lantas berubah menjadi banyak aksi sepihak. Jargon yang paling banyak memicu konflik adalah tuan tanah, pangkal soalnya. Kader dan simpatisan PKI mengartikan semua orang yang memiliki tanah luas sebagai musuh. Itu termasuk pemuka agama atau kiai di desa-desa. Kala itu, ulama atau kiai biasanya memang memiliki tanah yang cukup luas untuk membiayai pesantrennya. Segera saja ketegangan terjadi antara anggota PKI atau melalui Barisan Tani Indonesia BTI dengan kiai atau tokoh agama dan pengikutnya. Maka dari itu, mereka kerap mengintimidasi dan bahkan menganiaya ulama, kiai, santri, atau orang awam yang tak ikut ideologinya. Sejak lama PKI memang selalu bermusuhan dengan golongan beragama, terutama di Partai Nahdlatul Ulama. Konfrontasi itu juga terjadi di Pegunungan Cilacap, Jawa Tengah. Saat itu, ada sebuah pesantren dan masjid di desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu. Pesantren ini terkepung simpatisan atau anggota PKI dan PTI. Pengasuh pesantren saat itu, yaitu Kiai Haji Muhammad Sayuti, tak luput dari intimidasi PKI. Ancaman, kerjaan, hingga provokasi kerap membuat santri dan anggota Ansor dan Banser nyaris baku hantam dengan anggota PKI. Secara terang-terangan mereka juga hendak mengancam dan bahkan mencelakai Mbah Sayuti. Beberapa kali tokoh-tokoh PKI dari desa-desa luar mendatangi Kiai Sayuti berbekal golo atau parang. Hanya saja sesampainya di kediaman Mbah Sayuti, nyali Partai Komunis Indonesia ciut. Penyebabnya adalah rasa segan kepada Mbah Sayuti, atau bisa jadi karena santri yang selalu siap siaga. Kalau sudah sampai halaman, mereka PKI jadi lemas, seperti tidak berdaya, ucap cucu Mbah Sayuti, Haji Kamil. Pesahangan relatif tentram, meski dikepung oleh wilayah dengan anggota PKI yang cukup masif. Saat itu kekuatan barisan anak pemuda NU memang tidak bisa dianggap remeh. Banyak dari mereka yang mantan anggota Laskar Perang, masa pra-kemerdekaan, hingga masa agresi militer Belanda, Hizbullah dan Sabilillah. Selain mengaji, mereka juga berlatih silat dan ilmu hikmah khas pesantren. Jangan heran jika santri-santri ini kebal senjata dan peluru. Mereka selalu baiat siap mati untuk melindungi bangsa dan agamanya. Jadi kalau sudah masuk ke halaman Mbah Sayuti, tidak ada konfrontasi. Ucap Haji Kamil, salah satu cucu Kiai Haji Sayuti mengisahkan. Kiai Sayuti tentu saja sibuk meredam amarah santri dan pengikutnya. Namun, lama-lama provokasinya semakin kelewatan. Suatu subuh, santri menemukan kotoran manusia teronggok di tengah masjid.
Namun itu pun masih bisa diredam. Mbah Sayuti memiliki firasat, anggota PKI akan hancur dengan sendirinya. Belakangan terbukti, firasatnya terbukti benar. Usai G30S, anggota dan simpatisan PKI diburu, dianiaya, dipenjara, dan bahkan dibunuh. Hingga puluhan tahun kemudian, PKI menjadi organisasi terlarang. Bahkan ideologi dan paham juga dilarang tumbuh di Indonesia. Itulah cerita Kiai yang selalu gagal dicelakai dan firasat kehancuran PKI usai G30S. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.